Besaran gaji Marcus Rashford di Barcelona kalah dari Lamine Yamal. Transfer Marcus Rashford dari Manchester United ke Barcelona mengundang banyak tanda tanya, bukan hanya karena performanya yang menurun dalam beberapa musim terakhir, tetapi juga karena aspek finansial yang menyertainya. Di tengah krisis keuangan yang belum sepenuhnya reda, Barcelona justru menggait pemain dengan banderol gaji tinggi. Namun, yang mengejutkan, Rashford justru tak menjadi pemain dengan bayaran tertinggi di skuad La Blaugrana. Rashford sempat mencatatkan penghasilan sekitar 325.000 pound per pekan di Manchester United, angka yang bila dikonversi mencapai sekitar 19,5 juta euro per tahun. Namun, dalam kesepakatan yang tercapai bersama Barcelona, pemain internasional Inggris itu bersedia memangkas gajinya sebesar 15%. Alhasil, Rashford hanya akan menerima bayaran 14 juta euro per musim di Camp Nou. Fakta yang lebih menarik muncul ketika membandingkan gaji Rashford dengan para pemain top Barcelona lainnya. Dengan bayaran 14 juta euro per musim, Rashford hanya menempati peringkat kelima dalam daftar pemain dengan bayaran tertinggi di skuad Blaugrana. Rashford berada di bawah Robert Lewandowski, 20,8 juta euro, Frenkie de Jong, 19 juta euro, Lamine Yamal, 16,7 juta euro, dan Raphinha, 14,6 juta euro. Ya, Lamine Yamal, pemain muda yang baru berusia 18 tahun, ternyata mendapatkan gaji lebih tinggi daripada Rashford. Ini adalah sinyal yang kuat mengenai perubahan hierarki dan nilai pasar dalam tubuh tim asuhan Hansi Flick. Yamal, yang disebut-sebut sebagai permata La Masia, telah menunjukkan performa luar biasa baik di level klub maupun internasional. Tak heran jika Barcelona mengamankan jasanya dengan kontrak bernilai tinggi. Manchester United pertimbangkan opsi mengejutkan untuk tambal lini tengah. Manchester United kembali memasukkan nama baru dalam opsi penggawa lini tengah yang berpotensi direkrut di bursa transfer musim panas ini. Sebagaimana diketahui, MU memang berambisi melakukan perombakan besar-besaran, menyusul performa mereka yang kurang memuaskan sepanjang kampanye 2025-2026. Klub besutan Ruben Amorim sebelumnya telah coba menambal area serangan, dengan merekrut Matheus Cunha dari Wolverhampton Wanderers, serta mengejar kesepakatan untuk Bryan Mbeumo lewat negosiasi berminggu-minggu dengan Brentford. Kabar dari GiveMeSport kini menunjukkan, MU sekarang hendak fokus pada penjualan aset tak berguna, sembari juga berupaya mengejar gelandang tengah baru. Untuk diketahui, MU memang terancam kekurangan amunisi di pos tersebut, setelah Christian Eriksen cabut dengan status bebas transfer musim panas ini. Pelatih Amorim sendiri sebelumnya sudah merasa ada yang kurang dari lini tengahnya, dengan juru taktik asal Portugal mengkritisi anak-anak asuhnya kurang cekatan, usai mereka ditahan imbang Leeds United dalam laga pramusim, Sabtu, tanggal 19 Juli tahun 2025. Lalu, kami kurang cepat, terutama di lini tengah. Anda bisa merasakan sulitnya, kami, merebut atau menggiring bola, tapi kami menciptakan peluang, ujarnya sebagaimana dilansir dari GiveMeSport. Guna mengatasi problem ini, Manchester United dilaporkan tertarik merekrut gelandang Galatasaray Gabriel Sara di bursa transfer musim panas 2025. Pesepak bola asal Brasil itu tampil gemilang bersama klub Turki, dan sukses membantu raksasa Istanbul meraih gelar juara Liga pada kampanye 2024-2025. Kebetulan Sara diklaim terbuka pindah dari Galatasaray dan kembali ke Inggris. Pemuda berusia 26 tahun itu dulunya pernah memperkuat Norwich City sebelum diangkut ke Turki pada musim panas 2024. Kembali menukil Football Transfers, Galatasaray sebenarnya tak berniat menjual Gabriel Sara, akan tetapi, mereka dikatakan terbuka melepas sang pemain jika disodori harga yang tepat. Manchester United sendiri nampaknya cukup serius mewujudkan penandatanganan Sara. Hal ini terlihat dari langkah mereka menyiapkan dana 30 juta euro, atau setara kurang lebih 26 juta pound sterling demi menyelesaikan kesepakatan untuk pemain berusia 26 tahun. Sementara itu, Galatasaray dikabarkan masih akan menunggu sampai mendapat tawaran 30 juta pound sterling sebelum mengizinkan Gabriel Sara, yang diikat kontrak hingga 2029, cabut dari Turki.
Bemo datang, Højlund kini siap dipinjamkan dan jadi rebutan Juventus dan AC Milan. Babak baru dalam saga transfer yang melibatkan striker Manchester United, Rasmus Højlund, kini telah dimulai. Masa depan penyerang asal Denmark itu di Old Trafford kembali menjadi sorotan. Setelah sempat ditahan, Højlund kini dilaporkan bisa meninggalkan Manchester United. Sang pemain kemungkinan besar akan dilepas dengan status sebagai pemain pinjaman pada musim panas ini. Perubahan sikap dari manajemen Manchester United ini terjadi setelah mereka sukses mendatangkan beberapa penyerang baru. Situasi ini secara otomatis membuka kembali pintu bagi dua raksasa Italia, Juventus dan AC Milan. Lantas, bagaimana kedatangan pemain baru bisa mengubah nasib Højlund di Manchester United, dan seperti apa skema transfer yang mungkin akan terjadi dalam waktu dekat ini? Setelah beberapa waktu lalu sempat enggan melepasnya, Manchester United kini dilaporkan telah mengubah sikap mereka. Rasmus Højlund kemungkinan besar akan diizinkan untuk pergi pada bursa transfer musim panas ini. Sebelumnya, duo raksasa Italia, Juventus dan AC Milan, sempat menemui jalan buntu dalam upaya mereka. Hal ini dikarenakan Manchester United menolak proposal peminjaman yang diajukan oleh kedua klub tersebut. Namun menurut laporan dari calciomercato.com, pintu keluar dari Old Trafford kini telah terbuka lebar untuk Højlund. United disebut siap untuk melepas striker yang mereka datangkan dari Atalanta itu dengan status pinjaman. Perubahan sikap yang ditunjukkan oleh manajemen Manchester United ini tentu tidak terjadi tanpa adanya alasan. Kedatangan beberapa amunisi baru di lini serang mereka disebut menjadi penyebab utamanya. Manchester United diketahui telah berhasil mendatangkan Matheus Cunha dan juga Bryan Mbeumo. Nama terakhir bahkan dilaporkan sudah terlihat berada di kota Manchester untuk menandatangani kontrak pada hari Minggu kemarin. Dengan kedatangan dua penyerang baru yang berkualitas tersebut, posisi Højlund di tim utama semakin terancam. Hal inilah yang pada akhirnya membuat United bersedia untuk mempertimbangkan opsi peminjaman untuk sang pemain. Dengan adanya lampu hijau dari Manchester United, kini bola panas ada di tangan Juventus dan AC Milan. Kedua klub raksasa Italia tersebut menjadi peminat yang paling serius untuk bisa mendapatkan jasa Højlund. Sebelumnya, Inter Milan juga sempat tertarik untuk merekrutnya, namun mereka telah mundur dari perburuan. Kini, nasib Højlund akan diperebutkan oleh dua rival abadi di kompetisi Serie A tersebut. Laporan terbaru menyebutkan bahwa sebuah kesepakatan bisa saja tercapai dalam waktu dekat ini. Skema yang paling mungkin adalah pinjaman dengan kewajiban pembelian bersyarat di akhir musim, yang terkait dengan kelolosan ke Liga Champions.